Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin, NIM 200301500050 dari PJKR A. Baik, di sini saya akan memaparkan salah satu materi yang ada di filsafat pendidikan, yaitu perkembangan olahraga di Indonesia, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, dan Orde Baru. Baik, sejarah merupakan kajian sistematik tentang peristiwa masa lampau. Dengan memahami pengetahuan masa lalu, pemahaman itu turut membentuk masa kini dan keadaan sekarang dapat lebih dipahami. Dengan pemahaman yang baik terdapat masa lalu serta kejelasan keadaan masa sekarang, hidup kita akan lebih efektif dan lebih sehat menghadapi masa depan yang akan datang. Dengan kekuasaannya Belanda di Indonesia, terutama setelah Belanda mempunyai tentara yang banyak dalam rangka mempertahankan eksistensinya di Indonesia, maka kemudian terlihat masuknya keolahragaan di Indonesia militer. Meskipun olahraga itu sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno sudah mulai menonjol, namun perkembangan di Eropa baru tampak timbul sekitar abad pertengahan, yang kemudian juga merayap berkembang di negara Belanda, kemudian dibawa pula masuk ke Indonesia. Beberapa sifat yang dapat dilihat pada sistem Jerman ini adalah latihan serta aba-abanya bersifat militer. Pelaksanaannya menghendaki keseragaman dan persamaan waktu. Latihan-latihan ditunjukkan kepada memperkuat otot-otot, kebanyakan terdiri dari gerak-gerakan statis. Untuk pelaksanaan latihan-latihannya diperlukan alat-alat yang spesifik seperti steel ring, parallel bar, rock stock atau gantungan, dan sebagainya. Pemakaiannya, bentuk-bentuk latihan yang digunakan terdiri dari satu senam militer, latihan ketangkasan dengan menggunakan alat sehingga dapat menghadapi lawan. Tujuan latihan adalah membentuk keselarasaan antara senjata dengan latihan anggar, senapan bersangkur, tombak, serta alat-alat lainnya. Latihan ini sebagai dasar di sekolah-sekolah militer di dunia hingga sekarang. Senam medis, latihan dilakukan dengan tujuan untuk kesehatan dari penyambutan serta untuk mengatasi gangguan-gangguan tubuh. Bentuk latihan terdiri dari mesek dan latihan sendiri untuk membentuk keselarasaan organ tubuh. Senam statis melatih sikap dan gerak sebagai perwujudan pikiran, perasaan menuju keselarasaan jiwa dan raga. Kemudian selanjutnya itu perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Pemerintah pendidikan dan pengajar mempropagandakan penyelenggara latihan-latihan dan rehabilitasi fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang.
Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digalakkan. Di setiap provinsi diusahakan pembentukan inspeksi-inspeksi pendidikan jasmani, antara lain di Sumut, Sumtang, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Solo, dan Jatim. Pada tahun 1947, Polri mengadakan hubungan dengan Menteri Pembangunan dan Pemuda Wikana. Berkat bantuan Sekretaris Menteri Dr. Andas Karnadi, Polri dapat mengembangkan organisasinya, antara lain membangun kembali cabang-cabang olahraga yang tersebar dan bercerai-berai. Membentuk organisasi induk cabang olahraga yang belum tersusun, menerbitkan majalah pendidikan jasmani dengan simbol obor menyala dan 5 gelang, mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional ke-1 pada malam peresmian Polri bulan Januari 1947. Presiden Soekarno sekaligus melantik KORI atau Komite Olimpiade Republik Indonesia. Sebagai ketua ditunjuk Sultan Hamengkubuwono IX, wakil ketua adalah Dr. Kwes Margono dan Soemali Prawirodiro. KORI mempunyai tugas menangani masalah keolahragaan yang ada kaitannya dengan Olimpiade. Saat ini KORI dibentuk karena Indonesia ingin mengikuti Olympic Games tahun 1948. Namun karena kesiapan para atlet saat itu tidak memadai, pengiriman ke London tidak jadi. Polri kemudian membentuk badan-badan sekarang disebut cabang olahraga. Bekal konsepsi-konsepsi yang telah dirintis dan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki dijadikan titik tolak untuk mengembangkan olahraga dan menetapkan sistem pembinaan keolahragaan di Indonesia, yakni keolahragaan di lingkungan sekolah, bina langsung oleh pemerintah, keolahragaan di lingkungan masyarakat, dibina oleh masyarakat sendiri, dengan bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah. Berbagai usaha untuk menuju kepada kesempurnaan sistem pembinaan keolahragaan di Indonesia telah dilakukan. Sementara telah ada pendapat yang timbul untuk mengintegrasikan sistem pembinaan keolahragaan yang terbagi menjadi 2, yakni oleh pemerintah dan masyarakat. Antara lain telah timbul pendapat usul kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri P dan K, agar pembinaan keolahragaan di lingkungan sekolah dan masyarakat itu disatukan supaya integrasi dan koordinasi yang tepat. Majelis Pendidikan Jasmani yang pada tahun 1958 mengajukan konsepsi kepada pemerintah untuk membentuk suatu Dewan Pendidikan Jasmani yang akan mengurus dan mengkoordinir semua kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia. Kongres PGRI di Surabaya telah pula menyetujui ide dibentuknya Departemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga yang mengurus tentang pendidikan jasmani di sekolah dengan olahraga di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan olahraga pada zaman Orde Baru. Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan pada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban
kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupan sesuai dengan kodrat ilahi, serta merupakan salah satu sarana untuk mencapai cita-cita sesuai dengan filsafat yang dianutnya. Pokja Olahraga bertugas membantu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan bagi perencanaan kebijakan nasional, pengetahuan dan pengendalian penyelenggaraan usaha memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sekian dan terima kasih, itulah yang sempat saya sampaikan pada materi yang saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.